Hai semuanya sahabat online, jadi kali ini aku mau cerita. Jadi teman aku ini pertama kali WA aku mau ngenalin calon suaminya. Aku pikir itu dia bercanda loh guys, mau ngenalin calon suaminya dan ngajakin main ke rumah aku. Tapi ternyata beneran guys. Tapi sayang banget pada saat itu kita nggak kepikiran untuk video dan foto, jadi nggak ada momennya. Setelah beberapa bulan mereka merencanain lamaran guys, dan aku sebenarnya nggak diajak, nggak diundang karena dia itu ngerasa malu. Tapi aku WA dia, ngapain mau malu, pokoknya aku mau datang. Dan akhirnya aku datang dan kita foto. Selanjutnya aku temenin dia untuk fitting baju, dan ini acara akad nikahnya guys. Dan aku tuh seneng banget guys, dan aku itu paling bahagia banget di momen-momen dia kayak gini, karena aku tuh selalu ngedoain dia biar dia dapet jodoh yang beneran sayang sama dia, pokoknya yang selalu nemenin dia. Dan beberapa bulan setelah dia nikah, dan alhamdulillah dia diberi momongan guys dan positif, dan dia langsung ke rumah aku ngasih tahu aku, dan itu aku ngerasa bahagia banget. Dan setiap hari Minggu itu aku selalu ke rumah dia guys untuk nemenin dia. Dan betapa kagetnya pas malam-malam itu dia ngasih kabar bahwa dia lagi pendarahan di rumah sakit guys. Dan langsung aja aku bergegas ke rumah sakit itu sekitar jam 10-an guys. Pendarahan saat hamil 4 bulan semester kedua bisa disebabkan oleh ancaman keguguran, masalah pada plasenta previa atau solusio plasenta, infeksi pada serviks, atau perubahan pada hormon. Kira-kira begitulah ya penjelasan dari dokter kandungan. Jadi ini kita udah dipindahin di ruangan pasien, dan setelah di IGD kita dipindahin di ruangan pasien. Dan selanjutnya ini nggak kerasa kita udah pulang ke rumah aja. Jadi setiap minggunya itu aku main ke rumah dia. Nah, hey baby, siapa? Oh, Imara, kan ya? Imara, nah guys, kita nanti ketemu sama Imara. Imara mana kak? Imara tidur kak? Guys, seperti biasa aku mengunjungin si beliau ini, Bumil. Sampai ketemu lagi nanti kita berbuka puasa dan sahur bareng. Sehat-sehat terus Bumil. Sampai ketemu Imara nanti ya. Dan di hari raya Idul Fitri aku main ke rumah dia guys. Terus kita foto-foto bareng, terus kita cerita semoga katanya nggak lahiran di bulan ini, katanya gitu guys, karena perkiraan dia. Dan ternyata guys pas begitu malam-malam dan subuh itu dia nelpon aku bahwa dia itu udah kontraksi dan mau lahiran. Tapi HP aku tuh ke silent, nggak ada nada dering, pokoknya nggak ada notifikasinya. Jadi begitu jam 7 itu aku baru buka HP, ternyata dia udah lahiran guys. Dan langsung aja aku nyusulin ke rumah sakit guys paginya. Dan begitu aku sesampainya di rumah sakit guys, jadi suaminya itu lagi nunggu di depan pintu ruang operasi. Ternyata guys temu nih, dia itu lengket gitu, jadi mau dikoret gitu guys. Jadi dia itu sempat disuntik epidural, makanya ini aku ngasih makannya ini nggak bisa sambil duduk dia, karena kakinya itu masih dalam keadaan bius guys, jadi nggak bisa digerakin. Jadi dia ini udah sempet udah disuntik epidural, tapi ternyata guys bisa dikeluarin guys temuninya. Jadi perawatnya itu masukin tangannya itu guys ngeluarin temuninya, jadi nggak jadi deh alhamdulillah untuk dikoretnya. Jadi alhamdulillah deh hanya dijahit aja di bagian misfinya gitu. Alhamdulillah banget udah lancar banget persalinannya dan disehatkan ibu dan anak. Pokoknya udah seneng banget ngelihat kalian ini sehat semuanya. Dan ini kita lagi di ruang pasien, dan ini aku mau gendong dulu. Jadi dedek bayi ini beratnya 2,4 guys, jadi harus bener-bener diselimutin dan dibedong katanya biar nggak dingin, kata pesan perawatnya gitu. Karena bebenya ini masih kecil, jadi harus dihangatkan dan dibedong setebal mungkin pokoknya gitu guys. Karena di ruangan ini AC-nya juga dingin banget guys, aku yang udah tua gini aja kedinginan, apalagi ini
ini bayi ya guys, jadi bener-bener katanya harus dihangatkan di bedong dan dikasih selimut yang tebel, pesan perawatnya kayak gitu guys, biar bayinya itu hangat gak kedinginan. Kalau ngelihat dede bayi kayak gini gemes banget guys, pokoknya aku tuh nggak berhenti cium-ciumin karena bau wangi minyak telon dan bau bayi itu enak banget, seger gitu guys. Dan ini kita lagi packing-packing mau pulang guys, alhamdulillah di hari ini kita mau pulang ke rumah dan kita mau turun dulu ke bawah. Terus ini dede bayinya digendong sama mamahnya Imara, dan Imaranya lagi tidur guys. Dan selanjutnya nyampenya di rumah aku masak guys karena kita lapar, jadi di sini aku masak, aku goreng ikan asin, terus aku mau sambal terong. Terus untuk mama Imaranya udah aku masakin sayur bening katuk, tapi nggak aku video guys karena ribet dan repot banget pokoknya. Dan di sini kita makan, habis ini habis masak terus makan, dan selanjutnya aku pulang guys. Dan seminggu kemudian aku main lagi ke rumah Imara guys, dan ternyata ya de Imaranya nih udah gede guys, tuh lihat bayi zaman Gen Z gini guys, matanya udah melek guys, udah gagah gini guys, tuh lihat betapa lincah, pokoknya gemes banget tuh, lihat guys matanya ini udah melek guys tuh, padahal belum 40 hari guys. Kalau anak zaman dulu 40 hari itu masih merem, terus masih tiduran, terus pokoknya masih tidur. Nah anak zaman Gen Z gini guys udah bisa diajak TikTok kan ini kalau bisa guys, tuh lihat. Apalagi kalau kita ambil foto video, matanya itu bener-bener udah ngelihat kamera banget tuh guys. Ih gemes banget ya, Masya Allah tabarakallah. Pokoknya ada Imara ini pengen cubit rasanya nih tuh lihat guys, gemes banget kan guys. Pokoknya penuh perjuangan banget sampai dede akhirnya ini lahir guys, dari perjuangan pendarahan, terus mamanya harus minum obat penguat terus, pokoknya bolak-balik kontrol USG. Pokoknya alhamdulillah pada akhirnya ini Imara ini terlahir sempurna terus sehat pokoknya. Dan ini kado terindah untuk mamanya Imara. Kalau gitu udah dulu ya guys video dari aku. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you next, bye bye.